Tarik nafas. Buang dari belakang. Hai guys, balik lagi dengan gue di YouTube channel gue. Nah, kali ini gue lagi minta waktu sama seseorang yang luar biasa. Ini masih muda banget usianya, tapi pencapaiannya bisa sampai miliaran loh. Nah, gimana sih ceritanya? Nanti kita bakal tanya-tanya langsung. Maksudnya gue yang bakal tanya-tanya langsung ke dia. Jadi kita sama-sama belajar. Gue juga belajar sama wanita muda. Siapa sih wanita mudanya ini? Yuk kita kenalan. Gue udah 2 minggu ya gue minta waktu dia tuh susah banget guys. Sekarang udah bisa ngobrol-ngobrol dengan dia. Oke, kita mulai. Hai darling. Hai, thank you for having me. Iya, thank you loh waktunya udah mau diwawancarai. Gue tahu sibuk banget, meeting terus dari pagi sampai malam. Tidurnya malam baru pagi atau pagi ke malam? Sekarang alhamdulillah lagi normal. Oh, lagi normal. Tidur cepat gitu, Tidur bangun cepat. pagi-pagi. Biasanya nggak normal guys. Biasanya enggak. Tidurnya tuh aduh, gue udah kangen juga ya tidur bareng sama Oh dia. iya benar. Nanti kita tidur bareng lah. Kita tertawa tapi gue belum kenal ini siapa. Duh, ini namanya Ayu Anggreni. Yaelah, dia punya karir tuh luar biasa guys. Luar biasa. Nanti kita bakal banyak tanya. Gue bakal banyak tanya dan kita sama-sama belajar sama dia. Oke? Kita mulai aja nih. Ngobrol santai kan? Iya dong, Jangan santai. interview gue, interogasi apa ini? Kalau interogasi nanti untuk yang-yayangan aja deh. Oh, oke. Oke, kita akan mulai nih ya. Pertanyaan yang pertama, jadi gue punya 10 question for you. 10 question, oke. Nah, Ready. Yang pertama, Oke. itu lu nih kan orang yang suka banget jualan ya dari dulu ya. Jualan. Nah, jago banget jualan. Jadi dia tuh pakar jualan. Expertise di jualan, ya. Expect-nya di jualan. So, yang pertama pertanyaannya adalah mulai usia berapa sih mulai jualan? Sebenarnya kalau mulainya itu bisa dibilang dari SD ya. Dari SD itu karena memang di keluarga itu environment-nya udah orang-orang tuh jualan gitu. Kalau nenek, uyut gitu, mereka jualan di pasar. Terus setiap hari aktivitasnya pagi-pagi kita ketemu, terus mereka ke pasar, kita sekolah, pulang, nunggu mereka pulang dari pasar gitu. Atau in weekend atau hari-hari biasanya gue juga suka ikut aktivitas mereka, yang misalnya keluar kota kayak gitu. Terus mulainya itu gue inget banget dan keluarga gue atau saudara gue, kakak-kakak gue tahu dari kecil itu gue mulai jualan kelas 3 atau kelas 4 SD. Mulai jualan. Waktu itu jualannya jambu yang ada di karangan rumah. Oh, jambu. Jambu. Jadi gue bawa itu jambu ke sekolah. Gila banget. Dan laku loh. Laku. Kalau yang jual dia laku ya? Dirayu nggak? Enggak juga, karena kalau di Sunda itu kan makan tuh buah-buahan tuh jadi udah biasa gitu. Jajanan tuh ya buah, terus misalnya kayak rujak itu di kantin tuh ada jualan rujak gitu. Jualan rujak. Jadi dibawa untuk dijualin di sana juga. Sama teman-teman gitu. Paling berapa? 100 rupiahan gitu. Iya sih ya, zaman berapa usia tahun berapa? Aduh disebutin. Belum moneter gitu. Jadi 100 rupiah masih berharga. Oh, 100 rupiah. Zaman-zamannya Super Mie masih 250. Oh gitu. Sekarang Super Mie udah 10 kali lipatnya ya. Iya. Oke, apa sih yang waktu itu memotivasi sampai jualan? Apa mungkin karena keadaan atau memang karena ya keluarga pada suka jualan gitu? Pertama itu. Sisanya karena mungkin waktu itu udah tahu, udah sering melihat transaksi jual beli gitu, apalagi beli ya. Jadi hasrat untuk membeli itu tuh udah dari kecil gitu, untuk jajan, untuk mandiri, untuk itu udah dari kecil. Gitu. Udah dari kecil. Jadi emang ada keinginan beli. Jadi suka jajan gitu. Suka jajan, akhirnya makan juga. Nah, karena dari pagi sampai sore itu orang tua
dan di lingkungan itu kerja di pasar. Jadi aku juga terbiasa untuk membeli makan, untuk makan siang tuh beli, kalau enggak ya bikin sendiri gitu. Jadi proses beli itu yang mungkin salah satunya yang bikin gue mau waktu itu, karena kan jualan jambu itu dulu banyak sih. Setelah jambu gue nitip Ciki beliin dulu, ada namanya ya kalau di daerah Pangandaran tuh atau pastinya di daerah-daerah yang lain itu jualan Cikidor, tau nggak lo? Cikidor. Cikidor itu di dalamnya tuh kadang-kadang suka dapat duit gitu. Oh ya. Kalau gue sukanya dulu jualan yang ada manik-maniknya itu loh, hadiah-hadiah huruf-huruf. Gitu kan, kayak gitu kan, di dalam ada kayak gitu lah pokoknya, something kan? Yang hadiah-hadiah. Sempet dulu juga jualan kayak lotre gitu. Jadi anak beli apa terus dia bisa masukin ke kertas gitu, terus nanti tuh keluar hadiahnya apa. Gue sempet itu. Oh iya, zaman dulu kita ada. kecil kayaknya emang ada tuh lotre-lotrean kayak gitu. Iya kan? Ya ampun. Jadi demi ngebeli itu akhirnya nyari duit atau jualan. Gue jualan itu. Dan seneng juga sih, udah tahu duit gitu. Udah tahu duit sebagai alat tukar ya, bukan untuk ini. Salah satu kebahagiaan juga sih, bisa jajan apapun yang gue mau gitu kan. Iya, jadi emang dari kecil itu sudah tertanam di dalam diri untuk mandiri ngedapetin duit ya. Luar biasa guys. Karena banyak banget kan anak-anak luar sana, mereka minta duit belum tentu dikasih orang tuanya, ya mereka nggak sampai kepikiran untuk jualan. Iya kan, dan sisanya ini juga yang membentuk gue tahu yang artinya investasi, taunya artinya passive income, lebih mencerna seperti itu, karena dari dulu gue sistemnya punya uang mingguan dari kecil. Jadi gue punya jatah uang mingguan yang gue manage sendiri gitu. Dan ya udah itu dihabisin aja, kalau kurang ya lo cari duit. Next day karena lo bersikap baik, nyokap ngasih duit lagi gitu. Next week gitu kan nyokap ngasih duit lagi. Jadi karena ada itu. Jadi sekarang juga concern gue selain di selling, lebih mendalami sekarang tuh di investor juga. Oh, investor. Iyalah kalau duitnya udah banyak ya guys, jadi bisa arahnya ke investasi. Mulai dari kecil kan semuanya. Iya bener dong, mulai dari kecil. Oke, pertanyaan yang ketiga, pernah nggak sih merasa di titik bawah banget? Pernah. Itu waktu itu gimana tuh bawah ceritanya? Dalam segi keuangan? Iya. Dalam bisnis atau dalam karir, selama berkarir? Mungkin dari kecil kan udah jalan, atau mungkin dalam proses itu gitu. Titik yang paling terendah sepanjang sampai usia ini gitu. Yang bikin trauma gitu ya? 2016. Oh, 2016. Kenapa itu? Itu waktu itu gue masuk ke dalam tim event organizer besar. Waktu itu bikin konser di sini di Kridosono. Dan di situ gue bagian gue direct langsung ke investornya. So tapi di situ karena konser one day event, persiapannya udah oke, kurang berhasil. Segi finansialnya kurang berhasil, dan itu besar. Dan investornya pun percaya banget sama kita, gue apalagi gitu. Itu sih yang bikin abis itu bagusnya adalah gue berpikir untuk 2016 dapat investor, banyak itu, 500 miliar lebih. Belum sisa-sisanya ya, belum lagi duit gue kepake gitu kan. Jadi duit tapi yang itu jadi kepake ke event. Dulu masih mikirnya itu bisnis itu harus berpakai modal gitu kan. Nah setelah kejadian itu gue berpikir dan punya mindset, dan gue juga sharing sama teman-teman yang lain, bisnis tuh nggak perlu modal uang banyak kok gitu. Lo bisa struggle kayak yang gue bilang sama lo, ya nggak sih? Iya. Mulai aja dulu dari modal yang ada, udah jalan dan lebih enak. Benar. Ini luar biasa nih orang ya. Pengalamannya banyak. Jadi guys, dia bisnisnya nggak cuma satu, banyak banget. Tak terhingga, karena usianya masih muda. Tak terhingga. Tinggal menunggu pasangan. Ada yang jamblah. boleh nanti buat teman-teman yang nonton kan, kali aja mau mendekatkan diri. Pada yang maha kuasa. Sebelum itu baru sama gue.
Aduh, kalau gua sama dia guys nggak bakal berhenti ketawa karena apa-apa tuh bawaannya lucu aja, ketawa aja terus Iya lah, ya. masa nggak berhenti nangis kan sedih juga. Aduh. Oke, lanjut di pertanyaan keempat. Oke. Udah Nah. 4 juga ya? Hah? Baiklah. Jadi dia ini salah satu bisnis yang bukan termasuk tapi justru yang utama ya, sukses itu di PSPP ya. Di PSPP itu gue bekerja sebagai profesional. Ya. Sebagai profesional Jadi, di PSPP. di PSPP ya sebagai profesional, tapi itu justru membuat karirnya semakin menjulang. By the way, itu batu loncatan banget. Batu loncatan. Jadi batu loncatan untuk mencapai hal-hal yang lain ya. Iya, iya benar. Nah, di awal-awal karir PSPP itu tahun berapa sih? Gue Dan usia berapa saat itu? waduh, 2014 gue lulus, gue wisuda. Heeh. Waktu itu gue udah senang belajar. Anaknya udah senang belajar gitu deh. Senang belajar 2014. Gue belajar 2013 tentang personality plus. Ah. Ketemu sama mentor gue, Pak Herman Budwi. Ini anak Kali aja belum, Pak gitu. Herman nonton ya. Pasti nonton gitu. Ini salah satu produknya mereka. Loh, produk. Ya, itu abis lulus wisuda, gue undang mereka datang, kita makan bareng, and then nggak nyampe seminggu kayaknya waktu itu gue abis lulus kuliah pulang dulu lah gitu kan, capek abis kerja keras mengerjakan skripsi yang ternyata mudah itu gitu. Gue pulang terus gue dapet telepon, "Yuk, kamu udah sibuk apa?" "Belum, Pak." Bapak atau ibu waktu itu gue lupa. "Ikutin aja yuk." Jadi ikut, waktu itu beliau itu adain training penjualan untuk PSPP penerbangan, tapi waktu itu untuk produk lain, namanya APP, jadi sekolah perhotelan kalau nggak salah. Ya, sekolah perhotelan. Sekolah perhotelannya nggak lanjut, tapi gue di-hire di PSPP. Gitu. Masuk awal 2015. Oh. Jadi udah 5 tahun ya. 5 tahun berarti Udah 5 tahun. awal 2015. Ya. Oh, oke. Kenapa waktu itu mau bergabung di situ? Belum ngapa-ngapain juga. Karena gak ada kerjaan, gak ada apa-apa. Enggak sih, ada sih. Udah jualan juga waktu kuliah, udah jualan. Cuman karena oke, ini malah gue dapat ilmunya nih dari mentor gue gitu kan. Jadi memang mau melanjutkan untuk terus belajar gitu lah ya. Dan itu gratis plus gue dapat uang bensin, uang makan. Siapa Ya. yang suka ya? Ya udah difokusin lah di situ. Dan gue percaya, dari dulu percaya, kalau misalnya kita fokusin untuk dapetin sesuatu apapun itu ya, mau ilmu, mau uang, mau bahagiaan, kita pasti dapet. Kita pasti dapet. Benar-benar. Asal konsisten ya. Ya, konsisten. Oke. Nah, di awal-awal karir PSPP nih, apa aja sih yang kamu lakukan gitu? Di awal-awal kan udah bergabung, terus apa aja nih yang kamu lakukan sehingga sampai sekarang tuh bisa konsisten sampai 5 tahun lebih nih? Oke. Jadi kalau di PSPP itu kan penjualan ya. Jadi kalau yang diajarin itu jualin by offline. Jadi kita diajarinnya ya kita ke sekolah-sekolah gitu. Cuman waktu itu karena gue udah gaul. Gue langsung ke online. Online gitu. Jadi langsung di online, Langsung promosi di online, gitu. di tahun By apa tuh? pertama. Media sosial Ya, atau media sosial. Bikin Instagram, Instagram, Twitter kayak gitu-gitu Facebook. ya, Facebook. Oh, jadi mempromosikan lewat media sosial ya. Yes. Memang anak gaul yang lain offline, dia mah online, guys. Tapi sekarang semuanya udah online. Iya, semuanya sudah Dan online. sistem di PSPP udah jos banget. Gampang banget, guys. Yuk, free daftar di www.karirpenerbangan.com. Benar. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau jadi pramugari ya, Pramugari, staf penerbangan dan staf afsec. penerbangan, Call me. ya itu bisa call Ayu. Free banget, Free banget. bisa hubungi dia di mana aja, Ya. kapan aja. DM DM. atau WA tersedia di sana. Apa dong IG-nya? Mereka kan nggak tahu. Kalau IG pribadi aku ya Ayu_ANGG, Ayu Ang. Ayu Ang. Kalau yang untuk PSPP-nya?
ada karir penerbangan, @karir penerbangan dan @akademi pramugari dan masih banyak yang lainnya. Jadi bisa dari akun dia, Ya. akun Ayu, nanti bisa ngelihat akun-akun yang lainnya atau bisa DM lah kayak gitu ya guys. Kita lanjut lagi. Nah, tahun berapa lu mulai nikmatin hasil nih? Dan kira-kira berapa penghasilan pertama dari PSPP? Karena memang sistemnya di PSPP itu Penjualan gitu penjualan ya, nggak pasti ya. ya. Jadi bukan bukan staff gaji gitu atau bukan gaji, gaji ya. gitu kan. Jadi waktu itu di awal tahun gue kerja kan sekitar Februari gue masuk, Februari gue masuk, Oktober udah jalan-jalan keliling Asia men. Wow. Jadi berapa tuh kira-kira penghasilannya bisa dapat tuh? Cukup Puluhan juta tiap bulannya, puluhan juta. belum sampai puluhan lah. Tapi udah bisa jalan-jalan ke Asia ya. Ya nabung lah. Tabung Sama tabung. modal nekat. Nah. Sama modal nekat. Modal nekat. Guys, jadi dia juga termasuk nih, Ayu termasuk orang yang suka banget traveling. Jadi kalau kalian lihat mungkin Instagramnya, media sosialnya, wow itu semuanya kemana-mana dia. Wow, nanti kita bisa tanya-tanya dia kemana aja sih ya. Udah sampai keliling dunia dia. Oke. Nah, katanya waktu bukan katanya, faktanya lu sempat menjadi yang terbaik di Indonesia, yang kedua ya Untuk marketing PSPP. untuk PSPP ini ya. Iya. Tahun kemarin. Kedua, lumayan. Jadi dia terbaik yang nomor 2 gitu. Kalau terbaik sih aku yang terbaik. Nah, ya terbaik. Apa aja yang lu lakuin sampai bisa mencapai itu gitu? Bagaimana tuh ceritanya sampai bisa mencapai peringkat kedua atau terbaik kedua? Sebenarnya peringkat itu menurut gue nggak masalah sih ya. Tapi yang paling penting itu kalau misalnya lu mau naikin penghasilan lo ya, lu cari why-nya gitu. Kenapa lu harus naik penghasilannya? Dan waktu itu gue waktu pertama kali traveling keliling Asia itu, gue sama sahabat gue udah, oh ini our passion nih, jalan-jalan tuh kayak our habit, it's a must gitu kan, it's a must. Gue punya partner traveling juga yang sama gilanya sama gue gitu. Jadi dengan traveling gue ngerasa hidup. Oh, Wawasan gue semakin terbuka, luas, hati gue juga semakin sedikit adem. semakin adem dan semakin mau mengimbres keberagaman yang Tuhan ciptakan. Cah! Jadi memang harus punya why-nya. Harus punya why-nya. Terus mencapai ya. Iya. Dan selain itu udah why, kemudian tinggal teknis aja. Teknisnya apa? Ya never stop learning. Jadi dunia digital itu terus ya. Gue aktif ikut workshop, ikut kursus untuk ningkatin performance gue di penjualan, di pengembangan diri, di digital marketing. Jadi juga kalau untuk Leadership dan teknisnya lain-lain. juga kayak di Instagram terus ya konsisten untuk promosi. Oh iya, media itu sosial. containing gue udah di handle sama profesional. Sahabat gue waktu kuliah dia punya agensi digital marketing agency gitu. Jadi pekerjaan gue lebih ringan, lebih mudah. Akhirnya sekarang udah punya timnya ya. Jadi udah punya timnya banyak banget guys. Di luar kota juga ada ya. Nah, jadi dia sekarang bisa jalan-jalan kemana-mana karena udah punya tim yang ngerjain. Ya, thanks God waktu itu gue masih mau belajar leadership, belajar how to make a great team gitu kan. Belajar yang tadi itu di awal tahu namanya passive income, tahu gimana kerja cerdas dan Kerja nyantai. kerja santai, kerja cerdas but high impact gitu kan. Lu work less and high impact gitu. Jadi memang sih gue tahu kalau kita mau mencapai sesuatu itu harus terus banyak belajar, ya kan? Kalau kita berhenti belajar, berhentilah kita. Ibarat hidup Ya nggak punya nafas lagi. hidup itu kan continuous. Kita Iya, harus ngikutin perubahan-perubahannya juga, fleksibel dan melihat peluang-peluang lah ya. Gitu kan? peluang salah satunya. Tapi dulu gue pernah melihat peluang terus gue pengen ngelakuin. Hai mas.
ngelakuin hal yang lain dan ternyata lebih asik. Fokusin dulu, setelah autopilot lu baru fokus yang lain gitu. Baru yang lain. Kayak percintaan aja kan, kalau misalnya lu diduakan gitu nggak optimal gitu. Gue sih ngertinya gitu, tapi percintaan masih dong. Nyambungnya ke percintaan. Kayak soalnya gue ngobrol sama dia waktu kita di makan malam di Hyatt. Iya benar-benar. Makan malam di Hyatt, gue ngobrol dan waktu itu memang gue bisnis oke, tapi kok percintaan kayak gini banget gitu. Gue belum pernah berdrama dan waktu itu langsung dikabulkan sama semesta. Besoknya langsung berdrama. Jadi gue itu cerita lucunya gitu kan. Gue emang sempat, kita kayaknya kapan ya, sekitar 2-3 minggu lalu ya, kita makan di... Pertama kali ketemu nggak sih? Kalau kita pertama kali ketemu di Bandung. Pertama kali ngumpul-ngumpul lah mulai. Iya di Jogja. Ya. Jadi emang gue diculik tepatnya, karena pertama gue mau main ke kosannya dia nih, pengen nginep nggak sih? Nggak, main aja sih main aja. Waktu itu belum tertarik untuk menginap ya? Oh iya. Habis itu yuk baru tertarik. Jadi setelah gue niat mau ke kosannya, ternyata diajakin langsung, diculik, nyampe kosannya langsung tuh dibawa ke Hyatt. Kita dinner aja di gitu. restonya ya. Kita dinner, ya ngemil-ngemil, ngobrol, cerita, habis itu pulang. Nah, dan happy ending ya? Ya happy ending dong. Bobo nyenyak dong? Bobo nyenyak. Besoknya langsung ketagihan. Ketagihan tidur bareng. Ketagihan, ketemu bareng dulu dong. Oh ketemu bareng, baru tidur bareng. Dan itu udah beberapa kali. Iya. Wow. Nah, jadi Ayu memang termasuk sahabat gue yang apa ya, feel free gitu, enak banget ngomong apa aja, nyantol, terus ya juga kita nggak saling nyimpen apa-apa, ya udah gitu. Ya mungkin karena Angel juga udah, maksudnya kita satu perguruan gitu kan. satu frekuensi, jadi memang kita tuh nggak ada kayak udah ngerti lah ngejudge atau apa tuh udah nggak ada di kita gitu. Ngomong apa aja nggak, ya udah asal denger keluar. Dan mau mendengarkan, dan Angel itu lovely banget sih, dia orangnya mau mendengarkan dan mengayomi. Guys, beginilah dia ya. Gua kalau tadi masalahnya tentang fokus bisnis, peluang-peluang. Oke. Jadi peluangnya nanti aja ya. Fokusin dulu satu, pasti lu berhasil di situ. Kalau work hard, kalau peluang pasangan boleh ya. Nanti dulu aja. Oke. Penghasilan terbesar dalam 1 tahun yang pernah kamu dapatkan berapa itu total? Penghasilan net profit or net profit lah ya, dalam 1 tahun terbesar bisa mencapai berapa? Berapa miliar? Dia ini sampai miliaran guys. Kita dengarkan berapa miliar. Rahasia. Cuman gue kemarin sering ada waktu free gitu pas waktu pandemik ini. Gue nonton YouTube. Judul headline yang paling ngehits itu adalah bagaimana cara mendapatkan uang atau bagaimana mendapatkan omset 1 miliar gitu, atau anak muda ini usia 20 tahun udah beromset 1 miliar gitu. Itu kayaknya lebih seru gitu kan daripada net profit gitu kan. Oh iya udah, omset deh. Kalau berbicara 1 miliar pertama gue itu di usia 19. Semuda. Ya 25. 24-25an itu udah omset gue udah miliaran ya. Miliaran, dan sekarang tuh udah lebih dari miliaran dong. Alhamdulillah. Dia aja nih guys cerita sama gue, dalam 1 tahun kemarin 2019 dia bisa ngabisin duit 1,2 miliar hanya untuk jalan-jalan. Itu berapa negara itu kira-kira itu? Maksud sih? Berapa negara tuh? Kemana aja jalan-jalan kira-kira selama ini udah kemana aja nih jalan-jalannya, travelingnya? Banyak, ada yang repeat berulang kali gitu kan. Tapi dapat jodoh nggak di sana? Karena orang jodoh tuh apa nih? Jodoh apa dulu? Partner bisnis, jodoh pertemanan. Iya. Harus spesifik ya. Jodoh dapat saudara baru. Kasih hati belum guys? Jadi nggak dapet ya di sana ya, negara sana? Ada sih yang suka sama gue bang. Aduh. Oke. Nah, sekarang ini kan sejak berapa bulan ini kan kita nikmatin banget pandemi ya, dan sangat berpengaruh dengan karir. Ya banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan juga banyak yang di PHK gitu. Juga pengusaha-pengusaha bahkan UMKM itu banyak banget juga sih yang tutup
karena kondisi pandemi. Nah, gimana sih lo nyikapin diri untuk menikmati keadaan seperti ini? Bahkan itu yang berpengaruh dengan karir ya. Iya, iya. Beberapa bisnis, planning bisnis ada yang di cancel, di postpone, ditunda dulu. Terus awal-awal pandemi itu sedikit panik, cuman nggak terlalu panik karena kita ada teman-teman segerombolan orang-orang gila yang tujuannya adalah untuk menikmati hidup dan bahagia gitu kan. Menikmati ya? Iya. Jadi untuk bisnis, karena alhamdulillah kemarin masih ada tabungan, ya itulah nabung ya guys, simpan atau diinvestasikan gitu kan, boleh berupa nggak aset ya, aset sekarang susah jualnya, ya yang gampang dijual lah. Jadi memang masih sampai 6 bulan kemarin masih aman, dan baru mulai kerja lagi dan fokus dan ingin semangat lagi, bergelora lagi di Agustus kemarin baru. Jadi memang kantor baru ini ya? Iya, baru mulai lagi ya PSBB-nya. Untuk yang PSBB ya alhamdulillah kita udah mulai masuk. Terima kasih banyak ya Tuhan gitu kan. Karena banyak banget kemarin siswanya, ada 500-an siswa. 500-an siswa. Wow. Terus untuk bisnis-bisnis yang lainnya, kebetulan karena bergabung sama teman-teman yang lain, kita juga ada reseller kayak gitu. Dan tim juga awalnya gue khawatir banget sama tim gue gitu kan. Aduh, makan apa mereka, jualan apa ya. Nah, masa pandemi kemarin awal-awal ya gue cari peluang-peluang, lalu misalnya si A gue kasih nih jualin ini kayak gitu untuk menjambung hidup lah. Jadi tetap support, dan tim gue juga malah udah beberapa ada yang punya bisnis sendiri gitu sekarang. Jadi memang positif, bukan positif ya, kita khawatir nggak apa-apa, nggak masalah, cuman akan lebih baiknya kemarin tuh nikmatin. Kita nikmatin aja. Disyukurin, Anggap aja ini masa kita istirahat gitu kan. Iya benar. Karena untuk traveling aja tahun 2019 sampai awal tahun kemarin, bahkan sebelum lockdown Indonesia itu gue mau berangkat ke India. Dia udah pernah ke India, tapi mau balik lagi ke India tuh. Ya. Abis Demen banget dia ke India ya. Iya dong. Apa yang dikejar di India? Mungkin karena apa yang menarik di India? Karena suguhan entertainment gue dari waktu kecil itu kalau nggak India, Jepang. Di kartun-kartun Doraemon, Ninja Hattori, Hataro berlari, Chibimaru Kocan, itu kan dari Jepang. Itu anak-anak tahun 90-an banget ya? Iya, gue 90-an. Jadi mungkin pikiran bawah sadar gue mengantarkan gue untuk jalan-jalannya ke sana. Kalau Korea itu kan baru dapat gue SMA. Belum pernah ke Korea, tapi gue pengen ke Korea. Cakep-cakep. Tunggu pandemi, dia udah nyiapin waktu, kayaknya Oktober ya, mau kemana lagi? Jepang lagi ya? Oktober mau kemana kemarin? Oktober ini harusnya gue keliling Eropa 40 hari. Harusnya. Tapi akhirnya udah beli tiket dan sebagainya. Cuman sepertinya harus diundur. Iya, harus tertunda dulu. Kayaknya memang jalan-jalan. Ya, oke, yang terakhir. Ini buat teman-teman yang di luar sana nih. Apa sih poin penting yang menurut lo untuk bisa menjadi muda mandiri gitu? Untuk teman-teman yang ada di luar sana. Ya. Yang bisa kayak lo lah, punya penghasilan sampai miliaran. Ya, sekarang 5 tahun lalu kan 5 tahun 10 tahun lalu mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi gue bakal share itu 10 tahun 5 tahun yang lalu gue ngapain nih paling gitu. Nah, ternyata punya anak yang mandiri itu menyenangkan, untuk membanggakan untuk orang tua. Jadi bukan berarti lu harus kaya, harus apa, enggak, tapi mereka pasti bahagia, mereka pasti bangga gitu dengan lu mandiri. Pertama itu. Yang kedua adalah cari alasan lu untuk kenapa, the meaning of life. Jadi lu cari lu mau ngapain gitu di dunia ini. Gue tujuan hidup ya, purpose of life. Purpose of life, meaning of life. Ya harus dicari juga gitu kan. Mulai cari dari muda gitu kan. Setelah itu pasti semesta akan menggiring kita kemana gitu. Kebetulan gue ada di bidang penjualan ya, di penjualan. Sisanya gue senang sama dunia pendidikan. Buat juga kan kemarin opening Smile Plus School di Jogja. Itu dedikasi gue buat bangsa
negara. Cah. So sweet banget ininya ya. Tahu tujuan itu hidupnya. kemudian never stop learning and then do it. Maksudnya do it with desire gitu. Dengan hasrat lo di situ. Jadi memang Semuanya tinggal let it God yang bimbing. pasrah. Iya. Terus baca bukunya Angel, 21 Hari Bahagia. Biar terus bahagia. Ya nggak apa-apa kita fucked up, kita sedih, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah secepat apa sih kamu bisa merubah Switch to happiness. Ya, karena slogan gue itu adalah happy first. Lu mau ngapain aja happy first, aman dah semuanya gitu. Benar. Kemudian punya program juga, program Muda Mandiri bareng-bareng anak-anak ya, anak-anak SMA ya, Muda Mandiri. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan ya untuk mengajak teman-teman yang lain juga untuk mandiri, tidak hanya menjadi pengusaha, entrepreneur, no. Kamu biasakanlah, maksudnya nggak usah gengsi-gengsi lo kerja jadi waiters, belajar bartender dan lain sebagainya gitu. Dan di PSPP juga tujuannya adalah mereka berkarir sedini mungkin di dunia penerbangan gitu kan. Jadi makanya gue masih tetap di sana dan akan selalu di sana untuk kalian semua yang ingin menjadi muda mandiri. Benar, bagi teman-teman yang memang pengen jadi pramugari, bisa bergabung dengan Ayu Ang, atau pengen sharing, pengen nanya-nanya, pengen apapun. Pengen apa? Bahaya ya. Jangan, pengen jangan. Jadi pengen apapun yang untuk bisa membantu teman-teman punya tujuan hidup, ya mungkin seperti sharing gitulah ya. Jadi bisa hubungi Ayu Ang di akunnya, Instagramnya nanti ada di bawah ini juga. So, Ayu, thank you udah 10 pertanyaan dan dijawab dengan baik. Akhirnya. Dan seru banget. Terima kasih. Sore hari ini ya, akhirnya di waktunya susah banget memang guys. Enggak lah. Orang sibuk. Enggak, ngapain sibuk, gue mah free. Cuman otak gue aja. Otaknya yang sibuk. Otaknya gue yang sibuk. Tapi tubuhnya kemana-mana ya, main-main ya. Harus dong. Harus kan happy dong. first. Iya. Jadi thank you Ayu. Thank you juga. Waktunya ya ampun. Ini dia bentar lagi mau balik ke Bali ya. Iya, next week maybe. Mau ikut kelas marketing dulu sama bisnis sek. Kelas marketing di Bali ya? Di Jogja kan? Oh iya. Oke. So, kita cukup sampai di sini sharing-sharingnya dengan Ayu. Next lagi kita bakal sharing dengan orang yang berbeda, yang luar biasa. Dan tentunya di hari ini, di sore ini kita udah ngobrol banyak hal dengan Ayu. Itu so luar biasa banget. Thank you. Thank you Ayu untuk waktunya ya. Sekali lagi kita ketemu lagi di di lain waktu ya, next session. Siapa tahu mungkin berapa bulan lagi gue wawancarai lagi kan habis dia pulang dari Bali. Ilmunya ini terlalu banyak guys, jadi kita bisa korek-korek terus ilmu jualannya biar jago jualan sama kayak dia. Oke, so thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like juga video ini ya, supaya gue lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru yang lainnya yang lebih powerful. So, goodbye.